Ada kisah yang sangat menarik untuk kita ketahui bagaimana syahidnya para sahabat-sahabat ini diceritakan dalam kitab sirah. Saya ingin mengutip beberapa saja. Seorang anak kecil, adik daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Umair ibnu Abil Waqqas. Umair ibnu Abi Waqqas ini usianya 16 tahun. Ketika dia meminta sebagaimana anak-anak kecil, anak-anak remaja berebut untuk ikut daftar masuk dalam pasukan Legiun Badar, kita tidak membayangkan, bukan hanya orang-orang dewasa, bukan hanya orang tua renta yang berebut untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi anak-anak kecil yang dididik di Madinah. Hanya 2 tahun mereka hidup bersama Rasulullah SAW di Madinah, merasakan nikmatnya Islam. Mereka masih anak-anak remaja, tapi mentalnya yang begitu membaja dan begitu kokoh dengan keimanan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendorong anak-anak remaja yang masih ingusan ini untuk mendaftar menjadi anggota pasukannya Rasulullah SAW. Ada banyak yang ditolak, usia 15 tahun ke bawah ditolak oleh Rasulullah. Jangan, gak bisa. Mereka semua menangis meraung-raung. Orang-orang zaman seperti itu, mereka sudah terbiasa untuk berlatih pedang, terbiasa untuk memanah, dan sudah ahli dalam berkuda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umair bin Abi Waqqas, dia sudah usianya 15 tahun lebih dikit. Dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ikutkan aku dalam perang ini. Usia saya sudah lewat dari apa yang telah Engkau berikan batas. Saya 16 tahun kurang sedikit ya Rasulullah." Dia meraung-raung, dia minta pertolongan kakaknya, minta pertolongan orang tuanya agar segera menegosiasi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah luluh. Itulah Umair bin Abi Waqqas, yang ketika dia membawa senjatanya saja lebih berat senjatanya daripada tubuhnya yang kurus, dan dibawa senjata itu oleh kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia syahid di perang Uhud. Demikian pula Umair bin Humam, dia mendengar sabda Nabi SAW, "Siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" Ketika Nabi berteriak lantang seperti itu, Umair bin Humam, dia datang berlari kepada Rasulullah SAW. "Hal jannatun arduhas samawati wal ard?" Apakah engkau mengatakan bahwa siapa yang wafat gugur di medan Uhud ini, dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Iya, kata Rasulullah SAW. "Kalau begitu saya akan bersiap-siap ya Rasulullah." Dia waktu itu sedang membawa satu kantung kurma, dan dia sedang makan kurma, lalu dicampakkannya kurma yang ada di tangannya dan dimuntahkannya kurma yang sedang dikunyah. Lalu dia mengatakan, "Lebih baik aku campakkan ini, bakhil, karena aku akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada nikmatnya kurma yang tidak seberapa ini." Allahu Akbar walillah. Itulah pahlawan kita, pahlawan yang mendahulukan, mengutamakan dirinya untuk berkorban demi tingginya kalimat agama Allah Subhanahu wa taala, demi tegaknya dinul Islam. Itulah pahlawan-pahlawan kita terdahulu, yang mana mereka rela menjadi martir, menjadi syahid di pertempuran Surabaya tanggal 10 November, dan sebelumnya tanggal 24, 25 dan seterusnya bulan Oktober 1945. Mereka banyak anak-anak muda, bahkan yang membunuh Jenderal Malabi, pemimpin pasukan sekutu Inggris, yang menggranat mobilnya dan menembak kepalanya, itu adalah anak muda, anggota barisan Ansar yang ada menjadi otonom dari organisasi Nahdlatul Ulama. Itulah contoh yang harus kita teladani. Kita didik anak-anak kita, generasi penerus kita, untuk mencintai bangsa dan negara ini, untuk menegakkan agama ini, karena tanpa ruh dan spirit agama ini dalam membebaskan dan memerdekakan republik ini, tidak akan ada yang namanya Indonesia ini. Tidak akan ada bendera merah putih ini. Yang ada barangkali hanya bendera merah putih dan biru warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan insyaallah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita karunia nikmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi asbab bagi hidayah kita, menjadi asbab bagi kita untuk beramal saleh, untuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mengingat bahwa semua nikmat itu adalah milik Allah. Semuanya berasal dari Allah dan kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang kita terima. Apakah kecil nikmat itu, apakah besar. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat itu tercurah limpahkan untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, untuk para pejuang-pejuang Islam, untuk para pahlawan-pahlawan kusuma Islam sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan juga tercurah limpahkan rahmat kasih sayang Allah untuk para pahlawan kita yang telah mendahului kita membawa iman dan Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, terutama pada periode Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menegakkan kedaulatan Islam. Kedaulatan dalam pengertian kemerdekaan umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas, dengan terbuka, tanpa rasa takut, tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya teror, tanpa adanya tekanan-tekanan yang dapat menghalangi dan menakut-nakuti mereka untuk dapat menegakkan ajaran Islam ini. Itulah hakikat negara Madinah, negara yang bersandikan kepada tauhidullah, di mana tauhid itu artinya merupakan lambang yang paling kokoh untuk memerdekakan setiap hamba, setiap manusia dari segala macam penghambaan dirinya kepada sesama manusia, hanya untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada intervensi, tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa takut dan khawatir. Itulah negara Madinah yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkaca kepada sejarah perjuangan berdirinya republik ini, demikianlah para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka menggelorakan semangat juang jihad fi sabilillah, mengeluarkan resolusi fatwa jihad, mengeluarkan seruan jihad umum, baik yang dikeluarkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama maupun Persyarikatan Muhammadiyah pada tahun 45 dan 46. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah supaya umat Islam di negeri yang berdaulat ini, yang baru saja dimerdekakan, diproklamasikan pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus itu, mereka dapat menegakkan ajaran Islam ini di negeri yang mayoritas beragama Islam ini tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada tekanan, dapat menjalankan syarat Islam ini dengan sebebas-bebasnya. Maka tidak keliru kalau Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwasanya al-hurriyah muqaddamatun ala tatbiqis syariah, bahwasanya kemerdekaan dan kebebasan kita sebagai hamba Allah itu adalah prasyarat mutlak sebelum kita dapat
menegakkan dan menerapkan syariat Islam ini secara kafah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, bukan berarti masalah selesai, bukan berarti permusuhan dari kaum musyrikin itu selesai begitu saja, tetapi mereka tetap terus memantau, tetap terus mengawasi, tetap terus mengintai negeri muslim yang baru saja tumbuh, yang baru saja merdeka dari penghambaan kepada taghut, penghambaan kepada sesama manusia. Mereka adalah orang-orang yang merdeka, mereka adalah orang-orang yang hebat, yang mengabdikan dirinya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada selain Allah taala. Maka ketika terjadi kesempatan mereka untuk menghabisi kekuatan kaum muslimin yang baru tumbuh, mereka akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Mereka manfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kafilah Abu Sufyan akan kembali ke kota Makkah selesai berdagang di negeri Syam, Nabi SAW dan para sahabatnya memberikan ultimatum kepada Abu Sufyan untuk mengganti rugi seluruh harta benda, aset dan properti yang ditinggalkan oleh umat Islam di Makkah dengan barang-barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan tentu saja menolak, dan dia buru-buru memberikan kabar kepada kaum musyrikin, kepada pemuka kaum musyrikin di Makkah untuk segera menjemput rombongan dagang Abu Sufyan dan untuk membawa hasil perdagangan mereka itu ke negeri Mekah sebelum diminta oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi? Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatur segalanya, Allah memberikan keputusan kepada Nabi SAW, dan harta kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan itu selamat dan berhasil diloloskan ke negeri Mekah. Abu Sufyan sudah mengatakan kepada para pemuka Quraisy, sudah selesai urusan kalian dengan Muhammad. Harta perdagangan kalian sudah kembali ke negeri Mekah. Tidak ada lagi urusan kita dengan Muhammad. Ayo segera pulang. Jangan kita bertarung di sini dengan Muhammad dan para pengikutnya itu. Tetapi para pemuka Quraisy Mekah, mereka terlanjur sudah datang jauh-jauh. Mereka sudah membawa anak-anak terbaik, pemuda-pemuda terbaik. Mereka bawa budak-budak terbaik. Mereka bawa persiapan logistik senjata yang terbaik untuk menghadapi, bukan hanya menyelamatkan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, tetapi juga untuk sekaligus menyerang dan memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka terjadilah apa yang terjadi, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai Yaumul Furqan, hari yang memisahkan antara yang hak dan batil. Ketika bertemu dua pasukan, pasukan yang beriman kepada Allah dan pasukan yang beriman kepada taghut, yang percaya dan menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Tanggal 8 Ramadan Rasulullah keluar dari Madinah, dan terjadi pertempuran hebat itu di wilayah Badar, 100 km kurang lebih dari kota Madinah itu. Terjadilah pertempuran dahsyat di mana baginda Rasulullah SAW membawa 1000 pasukannya. Kemudian setelah sampai di sumur Badar, 300 orang kaum munafikin itu mengundurkan diri. Mereka lari, mereka tidak mau membantu perjuangan Rasulullah SAW. Tinggallah Rasulullah SAW hanya 313 orang. 313 orang ini sahabat-sahabat pilihan yang terbaik yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, yang telah diseleksi secara rabbani, telah dipisahkan dari barisan orang-orang munafikin. Waliyumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Maka barisan orang-orang terbaik inilah yang dapat memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di perang Badar? Perang Badar adalah perang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an begitu indah. Di dalam rangkaian ayat 121 sampai 129 surah Ali Imran,
dan seluruh ayat dari ayat pertama sampai terakhir surat Al-Anfal itu menceritakan detil-detil daripada perang Badar yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar adalah perang pertama yang memisahkan antara yang hak dan batil. Perang yang mengubah peta sejarah dunia. Perang pertama setelah terjadinya perang antara Daud dan Jalut sebagaimana diungkapkan dalam kisah akhir surah Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kelompok yang kecil jumlahnya bisa mengalahkan kelompok yang jauh lebih besar. Ketika itu berbicara tentang pasukannya Daud, Nabi Allah Daud alaihi salam yang mengalahkan pasukan Goliat atau Jalut yang jumlahnya lebih besar, pasukannya lebih kuat, pemimpinnya lebih kuat, lebih perkasa daripada Daud, hanya seorang anak remaja biasa. Maka itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, dan ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkisah tentang peperangan Daud melawan Jalut itu untuk membandingkan peristiwa yang sangat mengagumkan itu ketika Allah dengan Nabi Daud alaihissalam mengalahkan Jalut, pasukan yang super besar itu. Maka disitulah Allah membandingkan kemuliaan perang Daud dan Jalut ini dengan perang yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW dan umatnya. Maka inilah sejarah mengatakan tidak ada perang suci, perang yang murni antara kekuatan orang kafir melawan orang kaum mukminin setelah perang Daud dan Jalut sekian ribu tahun, kecuali perang itu pertama terjadi adalah setelah itu terjadi adalah perang Badar yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin makan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang menjadi syuhada di perang Badar ada kurang lebih 13 orang. Umair bin Abi Waqqas, ada Safwan bin Wahab, ada Dzussimalain bin Abdi Amr, ada Mahja bin Saleh, ada Aqil bin Bukair, ada Ubaidah ibn al-Harith, ada Sa'ad ibn Khaythamah, ada Mubashir ibn Abdul Munzir, ada Haritha bin Suraqah, Rafi bin Mu'alla, Umair ibn al-Humam, Yazid bin Harith, Muawwiz ibn al-Haris, dan Auf ibn al-Harith. Ada kisah yang sangat menarik untuk kita ketahui bagaimana syahidnya para sahabat-sahabat ini diceritakan dalam kitab sirah. Saya ingin mengutip beberapa saja. Seorang anak kecil, adik daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Umair ibnu Abi Waqqas. Umair ibnu Abi Waqqas ini usianya 16 tahun. Ketika dia meminta sebagaimana anak-anak kecil, anak-anak remaja berebut untuk ikut daftar masuk dalam pasukan Legiun Badar. Kita tidak membayangkan, bukan hanya orang-orang dewasa, bukan hanya orang tua renta yang berebut untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi anak-anak kecil yang dididik di Madinah. Hanya 2 tahun mereka hidup bersama Rasulullah SAW di Madinah, merasakan nikmatnya Islam. Mereka masih anak-anak remaja, tapi mentalnya yang begitu membaja dan begitu kokoh dengan keimanan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendorong anak-anak remaja yang masih ingusan ini untuk mendaftar menjadi anggota pasukannya Rasulullah SAW. Ada banyak yang ditolak. Usia 15 tahun ke bawah ditolak oleh Rasulullah. Jangan, gak bisa. Mereka semua menangis meraung-raung. Orang-orang zaman seperti itu, mereka sudah terbiasa untuk berlatih pedang, terbiasa untuk memanah, dan sudah ahli dalam berkuda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umair bin Abi Waqqas, dia sudah usianya 15 tahun lebih dikit. Dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ikutkan aku dalam perang ini. Usia saya sudah lewat dari apa yang telah Engkau berikan batas. Saya 16 tahun kurang sedikit ya Rasulullah." Dia meraung-raung, dia minta pertolongan kakaknya, minta pertolongan orang tuanya agar segera menegosiasi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah luluh.
Itulah Umar ibn Abi Waqqas, yang ketika dia membawa senjatanya saja lebih berat senjatanya daripada tubuhnya yang kurus, dan dibawa senjata itu oleh kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia syahid di perang Uhud itu. Ada Sa'ad bin Khaithhamah, seorang anak muda juga, yang bahkan dia harus mengundi namanya, siapa yang akan keluar untuk perang Badar. Apakah dirinya Sa'ad bin Khaithhamah atau bapaknya Khaithhamah? Mereka berdua mengundi, karena keluarganya tidak bisa ditinggal, harus ada salah satu antara ayah dan seorang putra yang harus menanggung beban keluarga ini. Maka Sa'ad mengatakan, Khaithhamah berkata kepada putranya, "Wahai anakku Sa'ad, engkau masih muda, perjuanganmu di depan masih banyak, masih panjang. Aku sudah tua renta, aku ingin mendapatkan syahid di jalan Allah SWT." Apa kata Sa'ad bin Khaithhamah? "Demi Allah wahai ayahku, saya tidak akan mundur. Sudah keluar nama saya, engkau bukan keluar, namamu tidak keluar. Yang keluar adalah nama saya, dan saya tidak akan mundur. Kalau bukan karena untuk mendapatkan surga, aku tidak akan mundur. Apalagi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tidak bisa mundur, dan saya tidak akan merelakan tempat ini yang disediakan oleh Allah jatuh ke tangan engkau wahai ayahku." Dan Khaithhamah juga menemukan syahidnya ketika perang Uhud setelah anaknya syahid di perang Badar. Demikian pula Harithah bin Suraqah, demikian pula Umair bin Humam, orang Ansor pertama yang wafat gugur dalam medan pertempuran, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Umair bin Humam, dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" Ketika Nabi berteriak lantang seperti itu, Umair ibn Humam, dia datang berlari kepada Rasulullah SAW. "Hal jannatun arduha as-samawati wal ard?" Apakah engkau mengatakan bahwa siapa yang wafat gugur di medan Uhud ini, dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? "Iya," kata Rasulullah SAW. "Kalau begitu saya akan bersiap-siap ya Rasulullah." Dia waktu itu sedang membawa satu kantung kurma, dan dia sedang makan kurma, lalu dicampakkannya kurma yang ada di tangannya itu, dan dimuntahkannya kurma yang sedang dikunyahnya. Lalu dia mengatakan, "Lebih baik aku campakkan ini, bakhil, karena aku akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada nikmatnya kurma yang tidak seberapa ini." Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah pahlawan kita, pahlawan yang mendahulukan, mengutamakan dirinya untuk berkorban demi tingginya kalimat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi tegaknya dinul Islam. Itulah pahlawan-pahlawan kita terdahulu, yang mana mereka rela menjadi martir, menjadi syahid di pertempuran Surabaya tanggal 10 November, dan sebelumnya tanggal 24, 25 dan seterusnya bulan Oktober 1945. Mereka banyak anak-anak muda. Bahkan yang membunuh Jenderal Malabi, pemimpin pasukan sekutu Inggris, yang menggranat mobilnya dan menembak kepalanya, itu adalah anak muda, anggota barisan Ansar yang ada menjadi otonom dari organisasi Nahdlatul Ulama. Itulah contoh yang harus kita teladani. Kita didik anak-anak kita, generasi penerus kita, untuk mencintai bangsa dan negara ini, untuk menegakkan agama ini, karena tanpa ruh dan spirit agama ini dalam membebaskan dan memerdekakan republik ini, tidak akan ada yang namanya Indonesia ini. Tidak akan ada bendera merah putih ini. Yang ada barangkali hanya bendera merah putih dan biru warnanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah
وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Syuhada Badar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan umat Islam yang terbaik yang mendapatkan surga Jannatul Firdaus, surga yang tertinggi yang hanya dimasuki, hanya dihuni oleh para nabi dan rasul. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai baginda Rasul, siapa di antara orang-orang Islam yang terbaik menurut kalian di sisi Allah? Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang mati syahid di perang Badar. Lalu Jibril menimpali, demikian pula malaikat yang terbaik di sisi Allah adalah malaikat yang terlibat dan ikut turun langsung membantu kalian di perang Badar. Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, yumdirkum bisalasati alafin minal malaikati murdafin. Ada 3.000 malaikat yang membantu perjuangan kaum muslimin di perang Badar itu. Demikian pula ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya sebaik-baik hamba umat Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, la'allallaha ittala ila ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah aw faqad ghafartu lakum. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, memperhatikan para ahli Badar, siapa saja yang ikut dalam perang Badar, apakah yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Pada saat itu Nabi mengatakan, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka hati kalian, karena kalian telah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Au qad ghafartu lakum, dan kata Allah Ta'ala, atau aku telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Itulah jasa para pahlawan, pahlawan yang senantiasa menegakkan kalimat Allah, pahlawan yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya, pahlawan yang senantiasa percaya bahwa kemenangan dan kekalahan juga semua berasal dari Allah, dan dia tidak sombong ketika mendapatkan kemenangan, serta dia tidak jatuh, tidak hancur ketika dia mendapatkan kekalahan. Mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini, agar kita senantiasa dikuatkan iman Islam kita, dikuatkan pendidikan iman dan Islam di tengah-tengah keluarga kita, dan kita harus memantaskan diri kita di akhir zaman ini untuk menjemput kemenangan sebagaimana kemenangan yang diraih oleh para pahlawan-pahlawan kita terdahulu, baik di perang Badar, baik di perang Ahzab, baik di perang Khaybar, baik di perang Hunain dan seterusnya, juga perang-perang kemerdekaan yang dialami oleh bangsa ini. Mari kita semua jadikan mereka suri tauladan. Tanpa jerih payah, tanpa pengorbanan para pahlawan kita itu, kita mungkin tidak akan bisa mengalami kehidupan yang nikmat seperti saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqq ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.